Di hari ini, seperti yang sudah tadi saya informasikan, ITBMH sebagai fasilitator atau pemandu, dan di sini tidak ada narasumber. Mungkin kalau ada di antara Anda nanti yang memang berkecimpung di dunia tumbuh kembang anak, begitu ya. Alhamdulillah nanti kita akan bisa mendapatkan insight lebih banyak lagi dari Anda yang berkecimpung di dunia tersebut. Demikian. Nah, jadi nanti yang mungkin mengganjal karena mungkin tidak setuju atau setuju sekali dengan semua pemaparan yang ada. Bagaimana? Mungkin bisa dikaitkan dengan pola asuh kepada anaknya selama ini bagaimana? Apakah sering mengajak bermain, bondingnya dengan anak bagaimana dan sebagainya? Silakan. Kalau buat saya sih yang paling berkesan itu, saya kan mungkin media lain juga sebagai ibu muda, kita sering ngerasa saya ini sebenarnya udah benar nggak sih ngedidik anak gitu, sering lihat ibu-ibu lain, aduh kok dia gitu, kok saya nggak bisa kayak gitu. Ternyata yang paling dibutuhkan anak-anak kita itu cuma kita harus ada buat mereka. Baiklah, harus presence-nya yang lebih utama begitu ya. Anak-anak tuh nggak butuh banyak mainan yang mahal-mahal, bagus-bagus, yang penting ibunya dan ayahnya ada buat mereka. Buat saya itu sih dari film itu yang paling mengenal. Oke, baiklah. Tadi memang agak ada disebutkan gitu ya bahwasanya apapun yang kita khawatirkan, apakah kita punya uang atau tidak, bisa memberikan mereka barang-barang seperti iPad, iPhone dan lain-lain bisa atau tidak gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kehadiran kita sebagai orang tua untuk mereka, anak-anak kita, our words, our play and our love ya, yang paling dibutuhkan oleh mereka. Mungkin yang bagian itu ya. Ada lagi yang mau berbagi mengenai kesan-kesannya setelah menonton film ini? Coba saya mau ke meja sebelah sini. Silakan loh, ini dipakai mikrofonnya sudah disediakan. Silakan. Dengan belum. Silakan. Iya. Ini silakan dipergunakan loh, mic-nya sudah disediakan di sini. Saya senang sekali. Apa ya? Saya udah bukan ibu muda sih, udah ibu setengah tua ya. Jadi mungkin, tapi buat saya sih ya benar ya bahwa banyak part yang benar lah waktu anak saya masih balita, memang dia lebih butuh kita ada di sana. Mungkin karena fase pertumbuhan anak saya udah lewat, jadi dia lebih banyak lah kebutuhannya dan lebih kompleks gitu. Tapi ya kurang lebih sih saya setuju dengan apa yang ada di film ini, dan kayaknya memang kita semua, terutama yang tinggal di Jakarta, karena saking sibuknya, sibuk nyari duit lah katanya ya, jadi kadang-kadang kita lupa buat quality dan quantity time-nya sama anak-anak. Baiklah, kalau boleh tahu Teh Tantri itu anaknya udah umur berapa? Anak saya 10 tahun. Oh 10 tahun ya, berarti sudah memang besar. Tapi memang kalau kita lihat di film ini semuanya memang the beginning of life, memang usia-usia dari baru lahir. Tadi juga scene awal pertama kan dari bayi lahir sampai sampai batita gitu ya, balita gitu ya, bagaimana tumbuh kembang mereka di awal-awal kehidupan mereka, seperti itu ya. Ada lagi yang mau bercerita? Mungkin sebelah sana Ibu Alif, silahkan dipergunakan mic-nya loh. Keren kan? Saya suka sekali tempat ini. Kalau saya nonton film ini 1,5 jam lumayan capek tadi, tapi ada banyak sekali yang layak direnungkan dari sini. Yang pertama adalah seperti halnya menghadiri seminar parenting yang lain, nonton filmnya selalu orang lain kok gitu, saya kok gitu. Cuma bukan defensif, tapi saya menyadari bahwa menjadi seorang ibu, menjadi orang tua itu seperti menjaga satu titik kewarasan. Jadi antara waras sama anak, waras sama diri sendiri, waras sama suami, waras sama orang sekitar gitu. Jadi untuk bisa bikin prakarya tiap hari itu nggak mungkin, untuk bisa bikin makanan enak tiap hari nggak mungkin, untuk bisa bersuara lu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu buat saya nggak mungkin. Kita kudu waras gitu. Saya baca statusnya Nyes bahwa Kapan lagi status? katanya kalau orang tua berteriak rusak sekian ratus ribu sel otak anak, tapi kalau nggak teriak ratusan ribu sel otak emaknya yang rusak. Jadi maksud saya get real aja kalau buat saya, bahwa jadi orang tua tuh ya juggling menjaga titik warasnya kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya banyak diskusi, nggak banyak sih, ada beberapa masukan teman saya, artinya dalam sebuah situasi parenting seperti ini butuh framing yang jelas. Artinya gini,
menjadi orang tua itu kapan sih selesainya? Apa selesai ketika anak kita dewasa, anak perempuan dilamar sama laki-laki terus selesai kebutuhan? Selesai kewajiban kita sebagai orang tua kan enggak gitu ya. Kalau misalnya anak kita punya anak, kita udah punya cucu, kemudian dia tidak mendidik anak dengan baik, kemudian kita dimintai pertanggungjawaban di akhirat, gimana gitu. Jadi proses mendidik orang menjadi orang tua kan nggak selesai ketika anak masuk SD. Nah, kalau saya lihat film yang tadi itu apa sih resultnya? Sebenarnya yang dia ingin ceritakan itu apa? Saya masih nggak kena gitu. Dengan mengajarkan anak, membiarkan anak begini, emang result apa yang diharapkan? Sementara dalam kepercayaan saya dan mungkin banyak di antara sini yang beragama Islam, kan ada hal-hal yang sifatnya larangan, ada sifatnya moral, value yang harus diajarkan juga, yang kamu nggak boleh gini sama orang tua, kamu nggak boleh megang kepala orang tua, noyong-noyong. Ada hal yang halal, haram, najis yang harus memang gitu loh, yang nggak bisa dilurus gitu aja. Sementara ini kan nggak ada kontrol value di situnya gitu, nggak ada sebuah kesepakatan. Kita bicara dalam paradigma nilai apa gitu. Ini hanya bicara psikologis sampai umur berapa itu menjadi hasil gitu. Artinya anak jadi kreatif, oke kreatif, tapi itu berhasil di titik anak sampai kuliah kan, sampai kerja kan. Gini jujur aja kalau saya merenungi lagi, kita kuliah di ITB gitu ya, ini kan timnya ITB Motherhood, kuliah di ITB. Kalau mau ngomong sukses dari sisi materi, bandingin yang kuliah ITB, kuliah Unpad, Unisba, segala macam di usia yang sama, rumahnya ya segitu-gitu juga, mobilnya segitu-gitu juga. Ada nggak satu dua yang wow lebih gitu? Kalau kita bicara materi, tapi sukses itu apa sih? Nah itu sendiri kan jadi sebuah pertanyaan besar buat saya. Jadi orang tua tuh mendidik anak biar sukses itu buat sukses yang mana? Nah itu sendiri kan. Oke, masih suksesnya masih di taraf mana nih di sini? Jadi kalau bicara parenting kayak gini, si nilai yang mau dibentuknya itu harus jelas kalau menurut saya. Mau secara Islam, mau secara materi, mau secara apa gitu. Baiklah, itu dari Bu Alin ya, Ibu ya, ya Bu Alin ya. Yang lain Teteh. Kamu Ibu ya. Baiklah, mungkin itu ada curhatan sedikit banyak dari Teh Alin ya. Ada yang mau menanggapi mungkin mengenai film yang tadi? Kalau berdasarkan Teh Alin katanya apa namanya goalnya ya, titik akhir dari kesuksesan mendidik anak seperti itu tuh di mana belum dijelaskan gitu. Ada lagi yang mau menyambung? Memberikan kesannya, mungkin meja yang sebelah sana belum angkat suara, boleh? Silakan. Oh iya, sekarang laki-laki boleh loh, dari tadi teteh-teteh aja sekarang boleh akang-akang ya. Boleh. Iya, pencet. Mungkin kedengaran suaranya. Ini nggak tahu kebetulan atau enggak, saya juga jadi guru ya. Bener juga sih tadi kayak pendapatnya ini juggling semuanya gitu. Cuma kalau kita belum apa-apa udah takut duluan, biasanya ke anak juga ikut-ikutan gitu ya. Kalau kita agak lebih confident bahwa kita mau ngelakuin ini gitu, anak-anak juga bisa jadi confident juga gitu. Jadi yang pasti jangan takut duluan lah ya untuk ngambil sesuatu. Saya ngebiarin anak saya agak ekstrim kadang-kadang gitu untuk masalah kreativitas dia, cara main dia. Tapi untuk beberapa hal saya berani bilang enggak, karena untuk beberapa hal juga saya bilang itu harus di stop langsung, karena menurut saya itu nggak terlalu baik. Dan untuk saya sepakat sama ibunya juga kadang-kadang nggak mudah juga. Jadi pada saya semua hal itu juga juggling ya. Mau kemudian kita menerapkan nilai-nilai Islamnya kah, atau kita bisa bilang kalau nilai-nilai di ITB juga banyak kan, mungkin banyak dari barat gitu ya. Ya semua juggling gitu. Kemudian nanti ada misalkan yang S2 juga di luar negeri lah, atau kerja di luar negeri, itu juga nanti juggling lagi antara di masyarakatnya nggak biasa saling sama anak kita harus saling seperti apa gitu ya. Tapi kalau kita belum apa-apa udah takut sama yang perintilan-perintilan kayak gitu, malah rasa takut itu mungkin akan menular ke yang lain. Film ini sendiri sebenarnya tidak hanya menawarkan apa ya, anak-anak tuh harus diberi
kebebasan kah atau belajar apakah, tapi juga dia juga ternyata bagusnya adalah ngasih satu atau beberapa contoh di mana ada kasus-kasus yang mungkin kurang baik atau yang agak menyedihkan gitu, sehingga kita bisa juga menerima itu gitu ya. Saya pikir kadang-kadang kita juga tidak dalam posisi yang bisa selalu positif, tapi kalau karena dunia ini negatif kemudian kita takut, malah ya terus akan negatif gitu. Jadi saya pikir courage is not the absence of fear kan gitu ya. Jadi berani itu bukan karena nggak ada rasa takut, tapi justru bisa menghadapi rasa takutnya. Jadi jangan takut aja. Mungkin kita takut, kita bakalan takut, tapi seringkali kita juga harus melewati itu, harus bisa tahu bahwa takut itu bisa jadi teman kita juga. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kang Fajrul. Iya, Fajrul ya. Baiklah, terima kasih. Ada lagi yang mau berbagi sebelum kita diskusi kelompok? Iya, boleh, Karika. Enggak. Iya, kebetulan meja ini juga belum kebagian ya. Oh, dipencet dulu. Iya sih, kalau ngelihat kayaknya yang ideal-ideal bisa bikin salah-salah tangkap, malah bisa bikin kita jadi underestimate gitu kan. Susah banget gitu kan, kita harus nyiapin makanan tadi yang katanya Teh Alin gitu. Masalah juggling itu kita juga mau jadi orang tua, syarat untuk menjadi orang tua yang sempurna itu ABCDE, yang mana itu sebenarnya adalah syarat untuk menjadi manusia yang baik gitu loh. Jadi sementara kita mau jadi manusia yang baik itu kan perjalanannya seumur hidup ya, belajar seumur hidup. Jadi saya sih ngerasa tidak pernah bisa akan mencapai titik di mana kita jadi orang tua yang baik gitu. Tapi ya udah juggling gitu. Kalau jatuh terima, kita ya udah istirahat, bangun lagi gitu. Terus kalau ya jadi kekurangan-kekurangan itu jangan bikin kita jadi aduh aku orang tua yang buruk lah, aku lemah lah segala macam gitu. Nggak apa-apa, semua orang menghadapi itu. Terus saya mau sharing ya saya bukan psikolog ya, tapi sharing dari workshop yang pernah saya ikutin yang tentang psikologi juga. Jadi kalau untuk menghadapi anak-anak, sebenarnya buat semua orang, tapi karena ini konteksnya kita ngomongin anak-anak, jadi oke lah kita kadang-kadang waras, kadang-kadang nggak waras. Kadang-kadang waktu kita nggak waras, kita bentak anak, dan kadang-kadang kayak bagian lain dari diri kita tuh kayak ada dua orang bicara, kamu nggak boleh ngomong kayak gini, tapi yang bagian di sini tetap aja ngomong bla gitu, ngomel apa segala macam tentang anak. Tapi sisi yang lainnya kayak nyadar bahwa mulut kita sedang mengeluarkan hal-hal yang tidak baik gitu. Itu sering terjadi sama saya gitu. Mungkin ibu-ibu lain ada juga yang sama pengalamannya. Ya tapi dari workshop itu saya dapat tips yang namanya kita harus sering-sering melakukan yang namanya debriefing. Kalau dalam istilah psikologinya debriefing itu apa? Jadi merilis emosi negatifnya si anak. Orang dewasa juga bisa sih, tapi ini konteksnya anak ceritanya ya. Misalnya anak habis kita marahin, anak habis jatuh, nangis dan segala macam. Setelahnya tidak lama kemudian kita melakukan debriefing itu jadi merilis emosi dengan cara kita nanyain tadi apa yang terjadi, yang dia kesan yang dia dapatkan dari kejadian tadi itu apa, maksudnya tadi tuh kamu ngeliat mama gimana sih, bunda gimana sih gitu, dia bisa keluarin. Terus rasanya gimana, bantu dia untuk memberi nama pada emosinya, sedihkah itu, takutkah, marahkah gitu. Jadi sehingga dia bisa mengenali juga emosinya. Terus kita juga nanyain kira-kira maunya dia apa gitu, kira-kira apa yang bisa membuat keadaan ini perasaannya jadi lebih baik. Ya memang mungkin kedepannya lagi kita mungkin bakal mengulangi lagi, tapi ya udah, ya namanya kita di keep learning gitu kan, kita belajar terus gitu. Dan paling enggak dengan melakukan debriefing itu tadi, kita bisa mengurangi potensi terjadi trauma sama anak. Jadi nggak cuma kalau kita kebablasan marah, tapi juga kalau terjadi kecelakaan kecil di rumah gitu.
Terus yang tentang value yang mungkin kita kurang, ya iya sih itu kan memang apa ya penggambaran berbagai macam budaya sangat netral gitu. Tapi yang satu hal yang saya bisa ambil adalah apapun value yang kita mau terapkan, yang penting kita hadir gitu. Jadi hadir, kita benar-benar hati kita hadir buat anak. Jadi kalaupun kita kan pernah kalau misalnya ada anak marah, oke, anak lagi tantrum, terpaksa kita membiarkan kan. Tapi membiarkan itu bukan mengabaikan, beda membiarkan sama mengabaikan. Kalau mengabaikan kita benar-benar nggak mau tahu, tapi kalau membiarkan, oke, kita biarin aja dia mau menenangkan dirinya lah segala macam gitu. Jadi kita pas tadi mau kita bilang menurut agama kita bilang yes, no, haram, halal, ini nggak boleh, itu boleh, ya nggak apa-apa gitu. Tapi konteksnya kita hadir dan bukan dalam apa ya, kita ngomong yes or no, jadi polis itu bukan pakai basis emosi gitu, bukan emosional, tapi kita dalam sebisa mungkin dalam keadaan waras. Buat saya sih nggak apa-apa. Ya itu aja. Baiklah. Terima kasih Tarika ya. Ini kalau tadi the briefing ya. Iya, saya juga kayaknya pernah ikut seminar Bu Eli ya. Katanya kalau anak jatuh atau mengalami kejadian apapun gitu terus luka, padahal kita sebelumnya sudah ngelarang-larang, memang harus dihindari tuh. Kata ohnya juga apa itu dihindari ya, hal-hal semacam itu. Jadi memang ditanyakan dulu emosi, sakit gara-gara apa? Oh jatuh, kenapa jatuh? Karena manjat-manjat, makanya hati-hati kalau manjat-manjat dan lain-lain. Cuman kadang-kadang karena emosi memang udah meninggi ya, sakit. Kenapa? Gara-gara apa sakitnya? Jatuh. Kenapa jatuhnya? Jadi agak tetap ya kalimatnya sama, cuma nadanya agak tinggi. Iya, belajar ya. Baiklah, kalau saya sendiri ya nonton film tadi jadi keingetan betapa saya kalau nonton film-film seperti ini gitu ya, dengan suasana bertemu dengan teman-teman parents, orang tua muda lainnya gitu, kayak kalau nonton aduh jadi kangen anak di rumah. Oh ternyata kalau dipikir-pikir anak aku tuh lucu juga ya, dia kreatif, dia ini lucu. Aduh kalau ngomong gitu ada tadi adegan ngomong mama papa lucu banget, jadi keingetan anak di rumah saat pulang assalamualaikum, terus dia numpah-numpahin apa, rasanya kok gak kayak tadi ya yang pas lagi kumpul sama orang-orang tua muda itu ya. Ya gitu sih, saya curhat aja. Oke, ada yang mau nambahin? Ada yang mau menambahkan? Yang itu di belakang sana gak ada mic ya? Ya, gak apa-apa loh. Ada yang mau menambahkan sebelah sini? Nah, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deska dari SR 2004. Saya tadi kebetulan datangnya telat ya, jadi saya nggak nonton semuanya. Tapi dari beberapa menit terakhir yang sudah saya tonton, banyak wawasan dan pandangan baru sebenarnya yang bisa kita lihat. Kalau mau diikutin atau enggak itu kan kembali lagi ya. Cuma menurut saya sih ini bisa dijadikan nilai tambah juga gitu. Jadi yang saya tangkap sih untuk mendidik dan mengasuh anak-anak itu bukan cuma tanggung jawab seorang ibu aja, tapi suami juga, mungkin orang kakek neneknya juga, tetangganya juga gitu. Dan itu sebenarnya hal yang harus disadarkan gitu. Soalnya kita kan di Indonesia nih banyak yang masih menganggap kalau suami itu kerja tok gitu, di rumah itu nggak sama anak ibu tok gitu kan. Sebenarnya nggak seperti itu gitu. Dan banyak sekali ibu-ibu yang membutuhkan banyak dukungan gitu, terutama dukungan emosional sih, karena dia kan di rumah terus. Yang untuk ini ya, yang untuk di rumah yang nggak kerja itu tekanannya itu benar-benar luar biasa gitu. Jadi yang harus disadari itu kita bisa loh cerita ke orang lain, kita bisa loh minta bantuan ke suami, ke keluarga, ke tetangga gitu. Nah itu yang di masyarakat sekitar itu masih jarang gitu. Kalau kita mungkin masih bersyukur ya, karena kan ada itu di motherhood gitu. Tapi gimana dengan tetangga-tetangga di sebelah rumah gitu, padahal kita satu lingkungan yang sama gitu. Jadi menurut saya sih untuk komunitas-komunitas ibu seperti ini dan orang tua itu harus diperbanyak lagi gitu aja. Terima kasih Teh.
Baiklah, komunitas-komunitas seperti ini harus diperbanyak lagi seperti itu. Mungkin nanti bisa dibuat di TBMH umum. Namun sih ya itulah pokoknya ya. Mudah-mudahan nanti komunitas-komunitas parenting seperti ini bisa lebih banyak lagi sehingga bisa menampung banyak curhatan, apalagi curhatan mama kayak kita gitu ya, udah pusing sama urusan anak-anak, urusan rumah, urusan suami, urusan online shopping mungkin, baik yang sering berbelanja maupun yang ngurusin tokonya sendiri. Baiklah, kalau gitu kita langsung terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk semua yang sudah memberikan pendapatnya dan kesan-kesannya setelah menonton film ini. Sekarang kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu ada diskusi per grup. Nah, kita akan mengambil sebuah tema dari keseluruhan film tadi. Sebenarnya dari keseluruhan film tadi ada banyak tema besar yang bisa kita ambil. Seperti misalnya bonding, ada tentang bermain, kemudian juga ada tentang membutuhkan satu desa atau satu komunitas untuk membesarkan seorang anak. It takes a village to raise a child gitu ya. Kemudian juga ada mengenai tumbuh kembang anak. Kemudian juga ada banyak sekali sebenarnya tema-tema subtema di dalam film The Beginning of Life tadi. Dan yang akan kita ambil adalah mengenai bonding. Ini ada preambulnya sedikit menurut Martha Harris. Martha Harris itu siapa ya? Ada ya? Ini tahun 1995. A bond, siapanya James Bond. A bond adalah kapasitas atau kemampuan dua orang untuk mengalami dan menyesuaikan diri terhadap sifat alamiah satu sama lain, terbangun melalui interaksi atas dasar perhatian dan sayang satu sama lain. Oke, nah teman-teman di sini akan diberikan kertas dan juga alat tulis untuk menuliskan pendapatnya ya masing-masing sebelum nanti mengutarakan pendapatnya di masing-masing grupnya. Dan masing-masing grup akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda-beda. Karena kalau pertanyaannya ini diberikan untuk satu grup besar terlalu banyak ya, sehingga dipecah-pecah berdasarkan grupnya masing-masing. Sudah mendapatkan pertanyaannya? Iya, boleh dituliskan dahulu kira-kira apa yang Anda rasakan atau apa pendapat Anda mengenai pertanyaan yang sudah dibagikan di meja masing-masing. Untuk kelompok 1, menurut Anda bonding itu apa? Quality time versus quantity time, mana yang lebih baik? Itu untuk kelompok 1 ya. Kemudian untuk kelompok 2, momen di film yang meningkatkan bonding itu yang mana dan apa saja yang menjadi akibat tidak terciptanya bonding, dan bagaimana memperbaiki apabila bonding antara orang tua dan anak tidak tercipta. Untuk yang ada di belakang mungkin bisa bergabung ke kursi yang masih kosong, sebelah sana masih bisa, sebelah sini masih bisa. Silakan. Saya berikan waktu untuk menuliskan pendapat Anda di kotrat-kotrat dulu ya, di kertas dan alat tulis yang sudah kami sediakan. Boleh 3 menit, dan untuk diskusi kelompok nanti akan ada 12 menit. Jadi total diskusi kelompok itu 15 menit ya. Boleh diatur-atur saja enaknya bagaimana. Gabung.
minyak bumi gitu ya, akhirnya dia harus pulang sekian minggu sekali atau sekian bulan sekali. Jadinya solusi yang kami diskusikan di sini adalah mesti ada semacam threshold atau batas kuantiti yang kita berikan pada si anak. Misal tadi dari pasangan di sini, memang si ayah kerja, ibu juga kerja, akhirnya anaknya dititipin sama kakek neneknya gitu. Mereka bikin solusi, si ayah bareng sama si anak full time gitu selama 1 hari di hari Sabtu, si ibunya full time sama si anak di hari Minggu. Jadi kuantitinya dapat, kualitasnya juga dapat sama si anak. Walaupun masalah kualitas ini balik lagi pada gimana cara si orang tua ini belajar ilmu parenting dan sebagainya pada si anak gitu. Intinya yang bisa kami simpulkan di sini adalah masing-masing keluarga orang tua itu akan menghadapi tantangan, constraint, hambatan ketika mendidik membesarkan anak. Akhirnya mereka lah yang tahu batasan
seberapa besar kuantitas yang bisa diberikan, seberapa banyak kualitas yang bisa diberikan juga pada si anak. Seperti itu. Tapi yang penting adalah adanya threshold atau batasan minimal kuantitas yang bisa kita berikan pada si anak. Entah seminggu sekali full time dengan si anak, entah berapa banyak sekali. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Mas Arul. Boleh kita tepuk tangan untuk kelompok 1? Dan itu kembali lagi, si batasan itu kembali lagi kepada orang tua, karena orang tua yang mengenal anaknya, begitu ya. Dan batasan itulah yang bisa dikomunikasikan antara ayah dan ibu untuk anaknya mengenai quantity atau quality time. Oke, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2, coba saya bacakan dulu pertanyaannya. Momen di film yang meningkatkan bonding itu yang di sebelah mana, dan apa saja yang menjadi akibat tidak terciptanya bonding dan bagaimana memperbaikinya? Silakan, ini bisa dipergunakan mic-nya sebelah sana biar yang lain bisa melihat wajah pembicara. Ya, silakan. Iya. Dimulai dengan nama mungkin, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal bagi ibu-ibu, bapak-bapak. Nama saya Gema Wahyudi Purnama, bisa dipanggil Gema, Wahyu, Yudi, Purna atau nama. Saya mewakili kelompok 2. Saya ITB angkatan 2002, jurusan Geofisik. Pertanyaannya tadi kalau boleh kami ulang, momen atau adegan mana saja di film yang meningkatkan bonding? Tadi banyak adegan yang kita hitung sekitar 17-an. Sekitar kurang lebih. Tapi pada prinsipnya semua adegannya itu memberikan kami message bahwa itu untuk menekankan bonding seperti apa. Tapi yang paling berkesan ketika tadi ada adegan tidak perlu beli mainan mahal. Yang terpenting adalah bagaimana cara menuangkan kasih sayang dari parent ke orang tua. Terus yang kedua ya, mendengarkan anak. Jadi pada prinsipnya manusia dewasa itu dia punya sifat otoriter. Pada saat ada sesuatu yang kira-kira mengganggu kebiasaannya atau sesuatu yang dipikirnya itu benar meskipun salah, maka tidak hanya anak, orang dewasa pun yang berikan masukan itu akan constrain. Nah itu hal yang menurut kami jadi fundament ke depan untuk memberikan kami masukan. Kenapa? Karena seorang anak itu pasti jujur, beda dengan orang tua. Misalkan kalau dikasih makanan gitu ya, enak nggak rasanya nak? Mungkin kalau kita yang memberikan, kami bapak ibu yang memberikan gitu ya, atau istri kami, ya kami akan jawab enak gitu. Tapi kalau anak akan jujur, mah kurang ini kurang itu. Gitu. Nah itu yang merupakan value buat kami. Kemudian ada juga adegan ibu yang pekerjaannya perawat yang tadi single parents, yang mohon maaf yang berkulit mungkin tidak terlalu cerah gitu ya. Ibu tersebut itu rela meninggalkan pekerjaannya untuk mengurus anaknya gitu. Jadi message di sini kepada ibu bukan yang sedang bekerja sekarang, ayo keluar dari kerja, bukan. Namun hidup bukan pilihan, yaitu hal yang salah kalau menurut tafsir ya. Tapi hidup itu sebenarnya dipilihkan. Mohon maaf, kami beragama Islam, jadi pilihan itu dari Quran sebenarnya tidak ada pilihan, tapi dipilihkan gitu. Jadi Allah itu sudah memilihkan kita. Tapi kita nggak sadar, pada saat kita dihadapkan dengan sesuatu yang mudah, dan itu pilihan kita cenderung terignornya. Kebetulan ibu tadi sadar, oh saya dipilihkan untuk saya lebih ke anak saya daripada saya bekerja. Karena dia yakin rezeki nggak hanya datang dari pekerjaan dia, tapi rezeki datang dari mana saja. Terus yang maaf saya agak gemeteran bukan karena nervous tapi kedinginan ini. Yang terakhir adegan banyak interaksi tadi ya, ketika ada bapak dengan anaknya, terus ibu dengan anaknya. Jadi terkadang kita tidak perlu menggunakan banyak bahasa gitu, mengungkapkan secara detail. Tapi hal yang kecil, misalkan dengan sentuhan atau memberikan suatu hal kegigitan, itu mencerminkan kita ke kasih sayang anak tersebut gitu. Jadi ikatan bonding itu cuman satu ya message-nya di sini dari yang kami tangkap, bahwa bonding akan menjadi kuat ketika lemah lembut, ketika kasih sayang seorang parent ke anaknya itu tertangkap gitu. Seperti yang kita tangkap juga bahkan di Al-Quran itu dari Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu memberikan sekitar 144 kata gitu. Jadi dari sifat atau dari nama Allah
yang maskulin, yang feminin itu lebih banyak gitu. Jadi apa artinya? Ya di anak pun seperti itu. Kalau kita mengikatkan sesuatu yang bonding, yang untuk kasih sayang dan kelembutan, maka dari situ awal mulanya. Baik, menyambung ke pertanyaan kedua, apa saja yang menjadi akibat tidak terciptanya bonding? Banyak hal ya. Yang pasti ini ada 5. Nanti kalau pilih ditambahkan silakan. Yang pasti anak bisa membimbangkan. Terus fondasi tidak kuat, emosi tidak stabil, tidak ada panutan baik, dan mencari pelarian di tempat lain. Kayak sekarang yang katanya tadi dari Instagram, Mbak Alin ada siapa? Agus Alkarin. Ini fenomena baru ya. Jadi Alkalin ya? Oh bukan. Ya. Saya juga sempat kemarin kasih tahu istri saya itu sangat berbahaya buat kita semua yang di sini ya. Kenapa? Karena yang dianggap sukses, yang lebih populer itu anak-anak seperti itu kan bahaya. Jadi hal-hal yang itu membangkang, yang itu tadi tidak taat, yang tadi tidak patuh itu dianggap hal yang sukses gitu. Dan yang maaf sampai berani merokok ya, dan itu dipublikasikan di depan umum. Nah ini kan bahaya sekali buat kita semua. Kemudian bagaimana memperbaikinya? Ya gampang ya, balik lagi ke yang pertanyaan Mas tadi. Yang pasti kasih sayang, berbanyak interaksi, ikut training parenting kayak sekarang, berbanyak waktu bersama. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengamati realitas. Kemudian bagaimana orang dewasa mempersiapkan diri menjadi orang tua? Apakah ini proses alami? Apakah ada kesulitan? Kalau ada kesulitan di mana? Silakan boleh di-share hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Putih, tanggal 2003. Tadi pertanyaannya, apa yang orang dewasa bisa lakukan untuk membantu anak mengeksplorasi dunia dan mengamati realitas? Jadi yang pertama, pertanyaan kedua dulu ya, diberikan dulu pertanyaan kali ya. Yang kedua, bagaimana orang dewasa mempersiapkan diri menjadi orang tua? Apakah ini proses alami? Ada kesulitan dan gimana? Yang pertama soal membantu mengeksplorasi dunia, itu kita memberikan waktu, kesempatan, dan juga kasih sayang kepada anak-anak. Jadi memberikan waktu dan kesempatan itu artinya termasuk memfasilitasi mereka untuk misalnya kayak tadi bermain hujan, kemudian mengajak mereka ke tempat-tempat yang baru, kemudian membiarkan mereka bermain dengan barang-barang yang ada di sekitar kita. Kemudian kalau misalnya kayak saya di rumah gitu, kita bisa ngajak anak-anak untuk membantu kegiatan di rumah gitu. Jadi mereka melihat, kemudian mengamati dan ikut gitu dalam kegiatan-kegiatan itu gitu. Hal-hal yang sifatnya mungkin nggak besar gitu ya, tapi itu soft skill hidup gitu. Kemudian juga kita bisa membacakan buku, kemudian memperlihatkan mereka video dan juga membahas kejadian di sekitar mereka pada saat ada sesuatu. Kemudian kita tanya, menurut kamu itu gimana gitu. Kemudian kita ajak, kita gali perasaan mereka dan kita masukkan nilai-nilai yang ingin kita masukkan di situ gitu. Yang kedua, bagaimana orang dewasa mempersiapkan diri menjadi orang tua? Apakah itu alami? Sebenarnya udah ada basicnya ya. Kita udah dikasih sama Allah kayak kemampuan dasar lah gitu untuk menjadi orang tua gitu. Kalau yang jadi ibu, dia ngerasain ngandung selama 9 bulan gitu. Di situ mulai dari tadinya, tiba-tiba sih emosional, nggak kebayang apa-apa. Sampai terus mulai ngerasain jatuh cinta untuk yang pertama kalinya, kemudian dia lahir, kemudian kita jatuh cinta lagi dan begitu ya. Tapi sayangnya itu nggak bisa bertahan terus pada saat kita nggak berusaha untuk menajamkan apa ya si basic skill itu tadi gitu. Pada saat kita hanya mengandalkan itu aja nggak bisa gitu. Kita perlu belajar, terus juga perlu
ya perlu mempertajam gitu. Jadi apa kesulitannya? Yang pertama mungkin pengalaman masa lalu. Kalau yang dulu pernah saya ikut itu ada soal inner child gitu. Bagaimana pengalaman masa lalu kita, apa yang kita terima di masa kecil kita, dari baik itu dari orang tua, terutama dari orang sekitar kita yang masuk kita, dari orang tua, dari kakek nenek kalau kita dekat sama mereka, kemudian juga babysitter dan lain-lain, itu mempengaruhi pola pikir kita dan membentuk pengalaman-pengalaman kita yang membuat kita ya kemudian masuk ke dalam bawah sadar kita, dan itu pada saat kita mendapatkan situasi yang sama sekarang, itu yang bereaksi itu ternyata adalah inner child kita gitu, anak kecil di masa lalu kita yang menerima pengalaman yang sama, sehingga reaksinya pada saat misalnya kita marah-marah sama anak, sebenarnya yang lagi marah-marah itu adalah anak kecil kita yang dulu pernah dimarahin dengan cara yang sama misalnya kayak gitu. Jadi bukan orang dewasanya gitu. Kalau kita yang orang dewasa kita tahu bahwa pada saat anak tantrum kita nggak tantrum gitu. Tapi karena yang muncul itu adalah sisi inner child kita gitu. Pada saat anak tantrum kita juga ikutan kesel gitu. Kita ikutan tantrum, kita ikutan marah gitu. Terus yang kedua pengetahuan. Orang yang udah banyak baca buku, ikut seminar parenting, itu nggak menjamin dia menjadi orang tua yang lebih baik gitu, tapi setidaknya dia udah berusaha untuk menambah referensi yang mungkin suatu saat diperlukan pada saat situasi tidak memungkinkan lah gitu, artinya yang bisa dia review pada saat dia dalam kondisi waras gitu, sehingga dia bisa mengevaluasi, oh kalau tadi saya salah begini berarti nanti seharusnya saya tidak begitu gitu, sehingga seharusnya semakin banyak pengetahuan, semakin banyak kesempatan kita untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik gitu. Kemudian juga soal situasi dan kondisi kita saat ini, mungkin yang kondisinya terbatas gitu, artinya mungkin anaknya banyak, kemudian pekerjaan rumah tangga dihandle sendiri, terus udah gitu jauh dari orang tua, itu mungkin akan menerima stres yang berbeda gitu ya, dengan ibu yang misalnya dia bekerja, kemudian anaknya harus dititipin ke orang lain, atau juga berbeda juga dengan orang-orang yang artinya situasi itu sangat mempengaruhi tingkat stres seorang ibu, seorang ayah gitu, dimana tingkat stres itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi dengan anak gitu, dan itu itu akan sangat pengaruh gitu. Kalau kita nggak bahagia, kita susah gitu untuk bisa membesarkan anak secara bahagia juga gitu. Terus juga pertanyaan apakah saya sudah melakukan dengan benar gitu. Kadang-kadang ya itu yang sering muncul tuh, kok saya nggak benar banget ya jadi ibu, kok saya kok ngomong-ngomong mulu, marah-marah terus, ngerasa gagal jadi ibu gitu. Ya itu balik lagi, kalau kita ngerasa nggak bahagia, kita nggak bisa menerima bahwa marah itu manusiawi loh gitu. Kita tinggal memperbaiki apa yang salah kok gitu. Enggak, maksudnya artinya semua orang bisa melakukan kesalahan gitu. Tinggal gimana cara kita memperbaiki itu gitu. Pada saat kita makin sering terpuruk itu juga sulit gitu untuk bisa jadi orang tua yang ya bisa membesarkan anak dengan bahagia gitu. Saya rasa itu ya, maaf kalau kepanjangan dan agak-agak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencoba mensimpulkan apa yang tadi rekan-rekan diskusikan di tempat ini. Jadi kalau kita pertanyaannya pertama adalah apa pengaruh bonding? Apa pengaruh bonding dalam perkembangan anak dan seberapa penting? Saya coba jawab dari belakang apa yang disebutkan oleh teman-teman semua di sini. Jelas kita sepakat bahwa bonding itu sangat penting. Jadi di mana pengaruhnya? Ketika kita berbicara bahwa mengenai hubungan antara orang tua dan anak, artinya kita berbicara masalah manusia, dan itu berbicara kembali kepada Allah dan konsep penciptaan, tujuan penciptaan. Dan ketika kita bicara tujuan penciptaan, kita akan melihat bahwa setiap orang di sini diciptakan memiliki peran masing-masing dalam sebuah komunitas. Dan kita pada saat ini dianugerahi peran sebagai seorang anak sekaligus seorang orang tua. Dan juga ketika kita bisa melihat bicara masalah anak kita pun harus melihat
anak kita juga dianugerahi posisi sebagai anak dan itu memiliki misi. Dan disitulah bagaimana kita harus mencoba meramunya dalam sebuah keterikatan sehingga setiap orang tua kita sadar bahwa kita memiliki peran penting sebagai mediator antara Tuhan yang menciptakan dengan anak kita. Berkaitan dengan bonding sebagai messenger, mediator yang mengakibatkan keterikatan tadi, manfaat bonding adalah kita bisa memberikan sebuah menciptakan sebuah ikatan batin, menghadirkan komunikasi efektif tanpa kata di sini. Ini yang paling menarik karena ketika kita berbicara ikatan batin dan kemudian komunikasi efektif tanpa kata, kita pernah dengarkan, kita selalu dengar, dan kita selalu menerima training bagaimana kita berkomunikasi efektif dengan klien kita, dengan atasan kita, dengan tim kita gitu. Tetapi ternyata Allah telah menganugerahkan kita ternyata hal yang simpel, yaitu basic life support, yaitu komunikasi. Ternyata yang itu bisa dibangun tanpa kata. Itu hal yang sangat mendalam buat saya. Kenapa? Karena itu adalah anugerah yang harusnya kita sadari, dan itu ternyata jadi modal dasar kita dalam menjalankan peran sebagai orang tua dan juga menjalankan amanah kita dari Tuhan yang diberikan Tuhan kepada anak kita. Nah, bonding ini hal yang paling simpel, hal yang paling mendasar, dia akan menciptakan trust antara, dalam konteks ini sebagai orang tua dan anak. Itu hal yang paling penting dan mendasar. Ketika kita percaya pada lawan bicara kita, ketika kita percaya dengan partner kita, tidak ada lagi batas dan semua akan berjalan lancar. Dari fondasi kepercayaan itu, akhirnya kita akan menciptakan rasa aman. Di sana juga ada peran serta dalam pembentukan karakter. Yang paling mendasar adalah fondasi sebagai manusia yang balik lagi nanti untuk tujuan kepada misi manusia sebagai yang sesuai dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira jawaban dari berkaitan sama masalah pengaruh bonding dan seberapa pentingnya. Halo lagi, nama saya Tantri. Karena tadi semuanya nyebutin jurusan, jadi saya memperkenalkan diri sebagai non IPB. Saya lulusan UI, fisik UI. Kata masuknya lebih malu lagi nyebutnya saya angkatan 94. Makanya tadi saya bilang saya ibu-ibu setengah tua. Terus tadi ngobrol bareng tentang kegiatan bonding ya, kegiatan bonding yang kami biasa lakukan bersama itu main. Bahkan karena saya udah remaja dari sekarang pun kita masih saya dan anak saya masih main, mungkin model mainnya beda lah. Kalau sekarang kita lebih sering main itu artinya nonton bareng, terus saya ngopi, dia minum es krim bareng gitu lah ya. Kalau yang masih kecil sih ya main bisa main-main sederhana seperti yang ada di film tadi. Termasuk aktivitas turunannya sih semuanya ya berhubungan dengan lain sebetulnya ya, makan bersama, liburan, olahraga. Nah ini aktivitas ibu-ibu urban banget nih sebenarnya, antar jemput anak. Kalau saya sama suami saya, bahkan karena kami sama-sama kerja, suami saya pulang sering malam, bahkan sering overnight gitu ya. Jadi kita antar jemput anak tuh saat yang spesial banget. Kita bisa ngobrol bareng sama anak kita yang udah mulai ABG, yang mungkin udah mulai lirik-lirik cowok ABG lainnya gitu ya. Jadi itu kesempatan kita bersama karena kita stuck di dalam kemacetan Jakarta di dalam mobil. Tadi ngobrol sama Teknika juga ternyata sama walaupun anaknya masih balita gitu ya. Terus ngobrol mungkin aktivitas bonding yang penting banget. Kalau saya pribadi sih karena saya lahir dari keluarga yang sangat ngobrol. Jadi artinya apa ya, buat saya ngobrol, saya nggak terlalu bukan keluarga yang suka main outdoor gitu, tapi kita ngobrol, main monopoli bareng. Kalau zaman dulu main monopoli bareng, main kartu walaupun nggak, artinya main kartu seru gitu lah ya, bukan main judi gitu, main kartu. Kalau zaman dulu waktu kecil main domino gitu mungkin, karena dari situ kita bisa terlibat buat lebih terikat satu sama lain gitu, supaya bondingnya lebih terbangun.
bangun. Sebenarnya pertanyaan kedua tadi kita bingung ya, apa maksudnya ya pertanyaan ini, di bidang apa Anda merasa perlu memikirkan ulang mengenai habit yang selama ini berlangsung. Tapi akhirnya kita menyimpulkan, oh ya mungkin apa yang ingin kita tingkatkan dari kebiasaan bonding kita lakukan. Kayaknya sih masalah kita semua, saya yakin itu adalah salah satunya kekurangan waktu. Jadi kita kalau bisa sih habit kita ini akan bisa lebih positif ketika kita punya lebih banyak waktu bersama, walaupun buat saya sih cukup mustahil sih kita bisa punya waktu bersama lebih luang, lebih panjang tuh cukup sulit. Jadi ya memang quality-nya yang memang harus ditingkatkan. Baiklah, kalau mau punya waktu lebih panjang lagi mungkin resign jawabannya ya. Agak sulit ya. Baiklah, boleh tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, ini kelompok 6 ya. Berarti karena tidak ada mic-nya, boleh meminjam mic saya. Kelompok 6 akan telah membahas mengenai siapa saja yang perlu terlibat dalam bonding dan bagaimana perannya. Dan kemudian apa harapan teman-teman di sini, mungkin terhadap pemerintah atau NGO-NGO yang ada untuk dilakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitar Anda atau lingkungan sekitar Anda. Silakan, siapa jubirnya? Kami dari kelompok 6 akan saya bacakan dulu lebih besar deh. Siapa saja yang perlu terlibat dalam bonding, bagaimana perannya? Pertanyaan kedua, apa harapan Anda terhadap pemerintah atau NGO untuk dilakukan atau terhadap orang-orang sekitar Anda? Kami sepakat yang harus terlibat dalam bonding itu semua elemen yang bersinggungan sama anak tersebut, terutama orang tua, ayah ibu, terus lingkup lebih besar ada kakek nenek, terus misalkan kan ada sekolah juga, jadi termasuk tetangga, pengajar, mungkin babysitter atau ya nanti pemerintah juga. Terus yang untuk pertanyaan kedua, kalau untuk pemerintah, seharusnya pemerintah bisa lebih peduli sama anak-anak ya, misalkan banyak anak ya. Karena kan nanti kalau mereka dewasa 10-20 tahun lagi mereka ya akan megang pemerintahan. Jadi hal yang paling kecil harusnya pemerintah itu mulai memikirkan bagaimana supaya kita ini bisa terfasilitasi dengan baik. Misalkan membuat banyak pelayanan-pelayanan atau tempat-tempat yang ramah. Jadi nanti si anak ini saat untuk beberapa keluarga kan mungkin yang nggak punya mobil gitu ya, jadi mereka harus ikut orang tuanya saat keluar itu pakai angkutan umum. Jadi gimana caranya supaya anak-anak ini mendapat pengalaman yang menarik waktu ke pasar mungkin atau ke kemana lah, mengikut orang tuanya aktivitas gitu. Jadi kalau mereka udah merasa senang, merasa diperhatikan gitu, nanti kedepannya juga akan bermanfaat juga buat pemerintah. Ada yang mau menambahkan nggak dari kelompok saya? Ya, paling itu aja sih. Makasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan? Iya. Karena sekarang sudah memasuki, karena rencana kita memang sampai jam 12 siang, sehingga mungkin agenda yang terakhir bisa mungkin kita lakukan lain waktu ya. Mudah-mudahan kita masih ada waktu lagi untuk berkumpul-kumpul bersama seperti ini. Yang bisa, sebenarnya sih kalau kita mau menyimpulkan dari apa yang teman-teman sudah presentasikan, sudah jabarkan, sebenarnya mungkin kita bisa menyimpulkannya sendiri-sendiri. Tapi saya sebagai pemandu acara, mungkin kesimpulan besarnya adalah harapan. Semoga saja kita semua sebagai orang tua bisa menciptakan bonding yang lebih baik lagi, lebih erat lagi kepada anak-anak kita dan juga orang-orang di sekeliling kita, di sekeliling anak-anak kita, lingkungan di sekitar anak-anak kita, orang tua kita, semua elemen-elemen yang bersinggungan dengan tumbuh kembang anak kita, mudah-mudahan bisa menciptakan bonding yang kuat dan juga positif, sehingga kedepannya nanti anak-anak kita akan bisa tumbuh menjadi anak-anak yang juga positif tentunya ya, dan itu memang harapan kita semua. Terima kasih teman-teman yang baik yang ITB MH maupun yang dari umum yang sudah hadir menyempatkan diri
untuk nonton bareng di tempat ini pada pagi hari ini. Semoga diskusinya bisa menambah wacana lagi, karena biar bagaimanapun kita, walaupun memang tidak ada ahlinya di sini, tidak ada psikolog atau dokter anak atau apapun, kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang lain, dari pengalaman orang tua lainnya. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi, dan saya menghimbau untuk Anda yang menemukan atau memiliki sampah, silakan dibuang di tempat sampah di sebelah sana di kresek warna hitam. Jagalah kebersihan, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa mencontoh apa yang kita lakukan, yakni menjaga kebersihan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.